kabar semuanya teman-teman? Assalamualaikum. Hari ini kita akan mereview untuk AdSumo ya teman-teman. Ini tools yang dikeluarkan oleh Mas Yudis. Mas Yudis tuh seorang dokter yang legenda ya. Dulu mengeluarkan The Grab tuh saya suka banget ya. Terus sekarang mengeluarkan AdSumo. Waktu saya ngeliat pertama kali sih bingung banget nih AdSumo untuk apa ya. Jadi ini tools yang menurut saya keren banget sih, keren. Saya kalau bilang keren tuh selalu keren. Kalau saya bilang keren banget tuh artinya keren banget. Kalau keren itu biasa aja sebenarnya gitu ya. Nah teman-teman, ini untuk apa sih? Jadi ini untuk teman-teman yang bermain Facebook ya tentunya. Sebenarnya saya sudah lama tidak iklan Facebook lagi karena iklan udah diserahkan oleh beberapa tim ya yang ngerjain ya untuk tahu Goblok dan lain-lain tuh udah dikerjain sama orang lain. Bahkan saya sudah agak lupa nih iklan nih teman-teman. Tapi gara-gara keluar ini saya jadi sebenarnya saya senang banget bikin tutorial ini untuk diri saya sendiri, takutnya lupa gitu. Jadi sekarang udah ada Canva, semua saya bikinkan dalam bentuk PowerPoint. Karena gini, banyak juga orang yang kadang-kadang minta ajarin, minta nanya gitu. Saya bikin PowerPoint aja, jadi sekalian saya belajar di sini, saya sekalian bisa sharing gitu ya. Oke, jadi langkah pertama adalah seperti ini nih teman-teman ya. Waktu kita jualan produk, kemudian yang paling penting itu, jadi gini, iklan adalah cara tercepat kita untuk dapatkan uang sebenarnya. Ini saya selalu bawa orang yang saya ingat selalu ya. Jadi kalau kata Agan Khalid, hai Bang Agan, saya selalu berkesan ya dengan kata-kata ini. Kalau lu mau dapat cepet ya pakai duit gitu, dapat duit pakai duit gitu. Jadi iklan gitu, iklan. Nah masalahnya iklan kita kan kadang-kadang kita iklannya suka boncos. Sebenarnya tidak ada iklan boncos ya katanya ya. Yang ada kan investasi ya sebenarnya, investasi untuk database gitu. Sebenarnya karena kita skillnya mungkin kurang aja gitu ya teman-teman, atau dananya kurang jangan-jangan ya. Nah tapi ada salah satu yang penting banget nih. Kalau kita mau iklan, pastikan kita iklannya tuh tepat sasaran gitu. Ini contoh-contoh aja ya. Ini kalau ini dari Albert nih, Albert Leonardo, apa kabar? Thank you. Ini juga salah satu yang saya selalu ingat. Kalau kamu misalnya jualan gini nih, kita punya alat stick golf nih. Kalau kita mau jualan stick golf, apa yang di kepala kita? Wah berarti saya harus incer targetnya adalah golf gitu ya. Gitu ya contohnya ya. Nah terus saya incer namanya Tiger Wood gitu ya. Nah ini sometimes yang bikin kita boncos itu adalah ini, kita memasukkan itu interest yang umum gitu ya teman-teman. Jadi interest umum itu bahayanya apa sih? Bahayanya adalah kayak gini nih. Kita mau jualan contoh stick golf atau alat-alat golf ya lewat Facebook Ads. Terus interestnya ada golf gitu. Golf itu dalam arti gini, sejujurnya saya tidak main golf ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada pemain golf yang mungkin cantik gitu ya, terus masuk ke newsfeed saya di Facebook atau ada teman lagi sharing golf tuh saya suka nge-like gitu. Nge-like, wih main golf bro gitu. Suka komen. Nah kadang iklan itu karena saya nge-like golf, jadi Facebook tuh taunya, oh nih si Mas Berto nih suka golf juga gitu ya. Nah itu juga bisa jadi saya jadi sasaran. Apa kamu mau beli stok golf? Nah saya tuh bukan orang yang tepat gitu untuk misalnya orang beli golf gitu, untuk beli apa, orang jual stick golf ke saya bukan orang yang tepat. Terus saya juga kan saya orangnya apa ya, orang positif ya, apa-apa saya selalu like gitu. Ada Tiger Woods saya like, ada apa Rafa, saya hampir semua suka, tapi saya tidak nggak main semuanya gitu ya. Nah contoh nih misalnya teman-teman jualan stick golf, incernya Tiger Wood gitu ya. Nah ini sebenarnya semua orang tahu Tiger Wood gitu. Saya tahu Tiger Wood, tapi saya nggak main golf. Nah ini sebenarnya bahaya. Jadi sebenarnya teman-teman mencari namanya precise interest lah istilahnya kayak gitu ya. Interest yang tajam, yang fanatik kalau kata Mas Yudis ya. Precise interest itu seperti apa sih? Jadi gini teman-teman. Jadi misalnya atlet golf gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan stick golf, jangan incer Tiger Wood, tapi ini Paige Spiranak gitu ya. Nah ini ketiknya ada nggak ya? Oke ini matiin dulu. Nggak ada ya. Coba cari yang lain nih. Contohnya gini ya. Rory cari nih teman-teman salah satu sini. Justin Rose, coba ada nggak ya? Justin Rose. Nah tuh ada ya.
Nah, jadi yang kita pilih kalau kita jualan stick golf ini jangan Tiger Woods-nya gitu, tapi Justin Rose-nya gitu. Kenapa Justin Rose? Di sini ada yang tahu Justin Rose? Saya baru tahu Justin Rose sekarang gitu. Nah, artinya apa? Ini adalah target yang menurut saya sih sasarannya ini banget ya, lebih tertarget, lebih spesifik. Orang yang tahu Justin Rose pasti dia pecinta golf sejati, dia pemain golf mungkin ya. Nah, kalau kita jualan stick golf mungkin kena. Kenapa? Justin Rose aja dia tahu gitu ya. Nah, kayak orang-orang kayak saya nggak tahu Justin Rose, saya nggak akan kena tuh jualan stick golf. Jadi jangan Tiger Woods, jadi jangan umum. Nah, inilah teman-teman, ini hebatnya dari Atsumo ini ya. Atsumo apa Atsumo sih? Jadi hebatnya Atsumo itu akan membantu kita menemukan interest apa sih yang cocok untuk produk kita. Wow, interest yang tajam itu kayak apa sih gitu ya. Keren ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah waktu kita iklan kita harus tahu target market kita siapa. Saya cerita ini tentang Smart Detox ya. Dulu saya jualan ratusan paket lah. Pokoknya uangnya wow deh. Pokoknya happy banget lah zaman dulu ya. Tapi karena sekarang kan mulai susah lagi dan saya udah punya reseller, saya udah nggak ngiklan lagi. Karena iklan juga pelangsing itu butuh perjuangan ya sekarang, iklan pelangsing itu. Dan ini ya teman-teman ya, saya mau flashback juga ya. Saya cerita berarti emang waktu kita jualan Smart Detox pelangsing badan, harganya 7 juta, itu harus tahu marketnya siapa. Berarti marketnya adalah orang-orang kaya gitu ya, orang yang butuh gitu, orang yang kaya, orang yang butuh. Nah, orang kaya, orang butuh itu interestnya apa gitu. Jadi waktu kita iklan Facebook, kita bisa minta Facebook, tolong dong aku mau jualan nih harga 7,5 juta kan mahal. Gimana caranya bisa kena orang-orang kaya itu ya? Nah, yuk kita belajar ya teman-teman ya. Dengan Atsumo ini lebih tajam ya teman-teman. Nah, ini dari Mas Yudis ya, ada 3 hal penting ya teman-teman ya. Waktu kita mau mencari interest ya sebenarnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu fitur dan benefitnya produk kita apa. Nah, ini contoh yang dari Mas Yudis itu kan dia membahaskan kita misalnya mau jual laptop nih, laptop kecil yang enteng bisa dibawa kemana-mana. Jadi fitur itu disebut laptopnya kecil. Benefitnya apa? Bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang kita iklankan teman-teman, yang kita tulis waktu kita mau jualan laptop di sini jangan laptop ya gitu ya, jangan laptop. Ini terlalu luas gitu ya. Tapi yang kita incar apa? Nah, ini dia. Ini yang seru ya teman-teman ya. Jadi yang kita isi di interest itu adalah kita tentukan dulu fitur benefitnya dan siapa sih yang pakai fitur dan benefitnya. Nah, kalau kata Mas Yudis kan gini, orang yang pakai fiturnya itu laptop kecil itu berarti mahasiswa atau dokter yang butuh portable gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita targetnya adalah mahasiswa, dokter atau siapa yang menggunakan fitur dan benefit itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, siapanya itu adalah interest Facebook kita dan Anda harus bisa mentranslate bahasanya ke Facebook. Ya, ini bagus nih bahasanya Mas Yudis ya. Nah, ini study case-nya Mas Yudis itu kan dari batik ya. Ini bagus banget ya. Teman-teman kalau belum nonton belum videonya Mas Yudis, nonton ya, bagus ya. Jadi misalnya kita mau jual batik, masa kita interestnya tulisnya batik gitu. Bisa nggak? Ya bisa, tapi terlalu luas. Cari yang tajamnya gitu. Kalau saya bilangnya selalu tajamnya. Kalau Albert kan sama Mas Yudis selalu bilangnya precise interest gitu ya. Precise interest itu adalah interest yang benar-benar tajam lah ibaratnya, fanatik lah gitu ya, yang kemungkinan besar sangat tertarget lah ibaratnya kayak gitu. Nah, teman-teman harus bikin dulu fitur dan benefitnya apa, lalu temukan siapa yang menggunakan fitur dan benefit tersebut gitu lah ibaratnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau ini saya capture dari Mas Yudi, saya sekalian belajar ya. Jadi fiturnya batik itu pakaian jadi, kain, motifnya elegan, warnanya pastel, stok banyak. Terus benefitnya hemat dan praktis. Kalau misalnya batiknya kain, ukurannya lebih pas di badan. Kalau yang udah jadi langsung hemat praktis. Kalau hemat dan praktis itu untuk siapa? Biasanya yang pakai pegawai negeri sipil atau karyawan atau mungkin mahasiswa bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya kain, misalnya kita mau jual batiknya nih, tergantung produknya. Misalnya produk itu kita kain. Nah, benefitnya apa? Ya kita bisa sesuai apa yang kita mau gitu. Nah, berarti ini cari interestnya siapa? Ya orang-orang gendut gitu dan fitness gitu, contoh ya, kayak gitu ya. Siapa target pembeli batik? Ini interestnya PNS, orang gendut, hijabers. Nah, teman-teman, jadi gini, interestnya ini ya. Jadi interestnya itu kan berarti ini orang gendut ya, maaf ya. Ini maaf yang gendut, saya juga gendut. Jadi interestnya itu berarti kita
ngincernya bukan batik better itu orang gendutnya gitu ya. Misalnya contoh orang gendut yang suka batik gitu ya. Nah orang gendut itu kalau diketik itu ada nggak ya? Maaf ya. Ada nggak sih di sini? Orang gendut itu ada nggak ya? Nggak ada ya. Kalau gendut ada nggak ya? Nggak ada ya. Nah berarti orang gendut itu apa sih teman-teman? Nah ini bisa dibilang orang yang suka kuliner gitu ya. Orang yang suka makan. Nah kuliner aja masih terlalu luas ya. Apa misalnya orang suka makan iga bakar contoh ya. Wisata kuliner ya gitulah ibaratnya kayak gitu ya. Nanti nah ini dia yang makannya. Nah ini wisata kuliner nih dalamannya apa lagi? Nah itulah yang nanti AdSumo itu bisa bantu kita mencari dalamannya dari wisata kuliner ini. Wow, keren, keren ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Wah ini supaya video nggak lama, saya harus lebih cepat yang ngomongnya ya. Oke, intinya adalah fitur dan benefit kita dapat. Kemudian untuk siapa? Nah untuk siapanya itu adalah interest kita nanti. Jadi waktu kita kalian Facebook ini loh. Nah contohnya tuh kalau oke. Nah ini ya, ini bilang kita harus bisa menerjemahkan itu ke dalam bahasa Facebook. Orang gendut itu berarti orang yang suka kuliner. Orang kaya adalah orang yang suka traveling. Nah ini contohnya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi kalau di jadi kalau misalnya di Smart Detox saya mencari orang kaya nih teman-teman. Orang kaya itu apa sih? Orang kaya itu orang yang suka traveling. Nah traveling, travel. Nah travel itu masih luas loh. Masih luas loh. Orang ke Bali, orang ke Malang, orang ke mana gitu. Misalnya lokal-lokal aja juga banyak gitu yang suka traveling. Tapi kan kita mau ngincarnya maaf ya bukan ini ya. Kan kita mau ngincar pasar itu menengah atas gitu. Karena harganya 7 juta nih. Berarti kita ngincarnya adalah orang-orang yang travelingnya tuh ke luar negeri gitu. Ibaratnya yang ke Eropa. Nah ke Eropa itu apa? Nah kita contoh ke Eropa atau ke anggap aja ke Changi Airport. Nah ini yang saya incar ini nih teman-teman. Nah ini lebih tertarget ya. Jadi saya ngincar adalah orang-orang yang suka berpergian ke luar negeri yang suka di Changi Airport gitu ya. Nah kayak gitu. Nah teman-teman di sini tuh kerennya. Nah ini ya, ini AdSumo-nya. Ini AdSumo. Jadi nanti diinstal ke situ ya. Tadi saya lagi utak-atik ya. AdSumo itu ada 3 fitur ya teman-teman. Ada 3 fitur. Nah ini tadi saya sambil nonton tutorial sambil saya belajar ya. Ini running tadi. Ini reset dulu ya. Jadi AdSumo itu contoh ya. Wah kita udah dapet nih Changi Airport. Tapi mau lebih detail dari Changi Airport, ini AdSumo itu ada 3 fitur namanya Search, Explore, sama Page Slide. Oke kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kehebatannya ini. Kenapa lama ini? Saya refresh aja dulu ya. Oke. Wah login. Oke jadi gini. Misalnya kita udah dapet nih lebih detailnya Changi Airport gitu. Nah saya mau cari turunannya nih dari sini. Oke, ini Indonesia bener. Kita search ya, search. Tuh airport. Enter. Nah, Singapura Changi Airport. Jadi search itu untuk apa sih? Search itu dia kata kunci apa sih yang ada di dalam Changi Airport ini? Apa aja sih yang mengandung kata Changi Airport? Ada Singapura Changi Airport, ada Changi Airport. Nah sama kalau kayak gini juga nih airport. Nah ini juga teman-teman bisa mainkan ini nih. Oh nggak bisa ya. Airport. Nah gini ya. Nah ada airport apa aja nih? International Airport, Dubai International Airport. Oke, berarti kita masukin, ini bisa kita masukin nih Singapura Airport, Airport City, Ben Gurion Airport. Nah ini kan teman-teman dapat ya dibanding kita mengetik di sini nggak keluar loh teman-teman di sini nih. Mana tadi ya? Di Facebooknya ini kita, nah, ada ya. Airport. Oke. Nah, tapi dalamannya dari Frankfurt Airport ini nggak ada nih di dalamannya ya. Emang airport ini banyak ya, tapi dalamannya lebih dalam ya. Ini contoh ya. Saya masukin di sini Changi Airport. Enter. Nah, ini bisa dieksplor teman-teman. Jadi explore itu apa yang berhubungan dengan Changi Airport. Nah, diklik di sini. Kita klik explore. Oh belum dikit ya.
Ini ya, di explore ini Singapore Changi Airport itu ada namanya Universal Studio, Sentosa, Marina Bay, Garden City. Wow, keren ya. Ini yang kita bisa masukin nih teman-teman nih ke dalam di sini. Jadi bukan cuma Changi Airport aja, kita bisa masukkan Universal Studio Singapura gitu ya. Singapura ya. Ikutin ini ya. Tuh. Oke, dan ini bisa dieksplor lagi nggak contohnya? Tuh Marina Bay Sands. Wah, jadi lebih tajam ya teman-teman, dan ini bisa kelihatan ya audience size-nya, potensial reach-nya. Nah, gitu. Maksudnya itu bisa lebih dalam, lebih tajam lah semua ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, mindsetnya itu bukan jual laptop, tapi siapa sih yang menggunakan benefit tersebut? Gitu ya. Kayak gini orang semua, nah ini kayak gini nih. Semua orang tahu Michael Jordan. Misalnya teman-teman jualan sepatu basket, kita ngincarnya Michael Jordan nih. Istri saya Tiara ini suka Michael Jordan nggak? Suka. Tapi apakah dia main basket? Enggak. Apakah dia suka sepatu Jordan? Enggak juga gitu. Misalnya contoh ya. Misalnya teman-teman tahu Michael Jordan, suka. Begitu nanti ada muncul iklan jual sepatu Jordan, teman-teman bakal beli nggak? Enggak juga gitu kan. Nah, makanya ini kurang spesifik. Tapi kalau teman-teman tahu Vince Carter nggak? Jangan-jangan ada yang baru tahu ya. Vince Carter itu dia apa sih, dulu dia jago. Setahu saya dia juara ngedang ya di NBA tahun berapa gitu ya. Nah, Vince Carter itu kita bisa masukkan ke interest. Artinya nih yang tadi sama kayak Tiger Woods itu ya. Jadi kalau kita mau ngincer sepatu basket gitu contohnya ya, kita mau jualan sepatu basket, incerlah lebih dalam itu, contohnya ini ya, ke atlet-atlet yang orang umum kayaknya nggak tahu, tapi kalau dia pecinta basket dia tahu gitu. Itu namanya interest yang benar-benar tertarget. Nah, mungkin kayak gini bisa dicek juga ya di sini ya teman-teman ya. Misalnya Michael Jordan. Nah, teman-teman mau jual sepatu basket nih Michael Jordan sini. Nah, itu bisa dieksplor tuh. Kobe Bryant, Kevin Durant. Nah, ini cari nih Kyrie Irving. Oke, ini bisa dieksplor. Terus bisa di ininya juga di patch like. Di patch like itu artinya apa sih? Interest yang ini. Jadi orang-orang yang nge-like Surabaya Hotel School, dia tuh juga termasuk dari interestnya Michael Jordan ini gitu teman-teman ya. Jadi gitu ya. Jadi orang-orang yang nge-like page Surabaya Hotel, dia juga interestnya Michael Jordan gitu ya. Bayu Buana, wah ternyata ini ya. Wah keren ya, keren. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada update-update baru, atau ini kan karena saya juga baru mulai ya, nanti ada update, biasanya ada video berikutnya ya. Oke, AdSumo tuh membantu mencarikan interest. 3 fitur tadi udah ya, search, explore, page like. Nah, kalau fitur search itu, jadi ini kalau kita masukin kosmetik, maka akan dicarikan kosmetik tuh, kosmetik, Mac-nya. Teman-teman bagi yang suka jualan kosmetik, coba aja ketik di sini ya. Ini mulai di search dulu ya, awal saya selalu di search ya. Hapus, reset. Kosmetik. Tuh, teman-teman jualan kosmetik, mau interest lebih dalam apa? Nah, ini bisa kita pilih ya. Kosmetik for less. Ini kan Indonesia tuh, pilihnya jangan lupa Indonesia ya. Nah, ini bisa jadiin interest nih teman-teman. Nah, ini bisa kita klik lagi semuanya lagi ya. Oke, klik gini, terus kita bisa explore lagi. Oke, kita explore. Salah pencet lagi. Ini explore ya. Nah, jadi kayak gini nih. Explore apa sih? Explore itu adalah Facebook akan, AdSumo itu akan carikan interest kosmetik itu yang berhubungan dengan kosmetik itu apa sih? Ada beauty, ada skincare, ada online shopping, ada beautiful skin. Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, kita bisa ke page like-nya juga. Orang-orang lama sekali ya. Ini udah jam berapa nih? Jam 1 malam nih teman-teman. Nah, maksudnya orang-orang yang nge-like page ini, dia itu termasuk interest kosmetik dah gitulah. Nih sambil nunggu ya. Kenapa ini lama sekali ya internet saya kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut di sini. Ini ya.
Oke, nah orang yang suka skincare suka like page apa aja. Nah ini kalau misalnya kita fiturnya page like yang ini, yang nomor 3. Jadi fitur ada 3 ya, search itu untuk sesuai dengan kata kunci apa aja sih sebenarnya di dalam kata kunci kosmetik, misalnya MAC kosmetik, apa tuh SK2 kosmetik gitu. Itu bisa, terus habis itu bisa dieksplor yang berhubungan dengan kata kunci tersebut apa gitu ya. Nah kalau page like-nya itu kita bisa lihat orang yang suka skincare suka like page apa aja gitu. Jadi orang-orang yang suka skincare dia suka nge-like page apa aja sih, Wardah, Pond's. Nah ini yang bisa kita jadikan interest waktu kita iklan kosmetik gitu ya teman-teman, Garnier dan lain-lain, keren banget ya. Nah kita juga bisa filter interestnya ya teman-teman ya, contoh nih. Kosmetik gitu ya. Nah di sini nih ada ininya teman-teman ya. Kita bisa cek behaviornya di sini, canggih banget ya ini ya. Demografiknya kita bisa cek juga. Hai, let's go. Wah ini kali ya dibikin lambat nih. Saya matiin wifi-nya. First Media emang jam segini emang kayaknya ini ya selalu ya 1:30 tuh. Kenapa? Karena saya 1:30 biasa main Mobile Legend dan selalu nge-lag. Berarti bener ya, First Media tuh jam-jam segini nih biasanya ya. Dia apa namanya? Nah itu ya teman-teman, bisa dari kosmetik ini kita bisa lihat sini ya. Ada behavior, ada demografiknya, potential risk. Wah ini bagi yang pecinta Facebook banget nih, senang banget nih pasti ya begini ya. Keren ya, bisa lebih dalam ya. Oke, filter page. Kita juga bisa ngecek affinity-nya, affinity apa nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Pokoknya itu kayak semacam ad strength-nya Facebook ya. Relevannya seberapa relevan sih kata kuncinya itu. Oke, terus ini juga ada audience overlap. Jadi audience overlap itu kita bisa mentarget lebih tajam lagi ya. Jadi setelah kita dapat interest yang bisa gini nih. Interestnya kita misalnya contoh yang tadi ya, Changi Airport. Dari Changi Airport kita dapat Universal Studio, dapat Sentosa gitu ya. Nah, bagaimana kita mau lebih tajam lagi ya untuk dapat interest yang lebih tajam. Nah, itu menggunakan namanya audience overlap, fiturnya siapa nih? Fiturnya Atsumo ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini contohnya ya. Contohnya si Mas Yudis itu dia misalnya jualan sepatu ya, diketiknya running. Oke. Nah, di dalam running itu nanti kan ada banyak nih, running club. Nah, itu kita bisa ngecek overlapnya seberapa banyak sih begitu ya maksudnya ya. Oke, jadi ini kalau saya sudah bikinkan ini. Jadi ini artinya gini, overlap. Jadi gini, ini ada selected audience-nya tuh ada running. Jadi orang yang interestnya tuh running. Jadi waktu kita jualan sepatu, kita sebenarnya jangan jualan dengan interestnya running, karena ini ada 16 juta orang misalnya seluruh dunia ya. Itu terlalu luas banget gitu ya. Terlalu luas banget. Nah, kita baiknya mencari yang overlapnya gitu. Maksudnya yang lebih detailnya. Daripada kita pilih running, mendingan kita pilih yang running club, long distance running, yang ininya cuma 860.000, nggak sampai 16 juta ya. Tapi ini benar-benar target nih. Jadi ini cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah ini biar lebih jelas ya, pakai Atsumo-nya langsung ya. Running gitu ya. Nah ini kita klik ke sini, show audience overlap. Oh, kita harus pilih dulu ya. Jadi dari kata running ini kita bisa ngecek nih teman-teman, apa ya, running club, long distance contoh ya, apalagi ya, running man, Brooks running contoh. Nah ini kita bisa cek di sini, show audience. Nah ini di sini kita dari running ya. Kok running club sih? Tambahin runningnya ya, lupa. Running. Oke. Nah kita bisa ini. Nah ini maksudnya gini nih. Ini namanya irisan ya. Jadi kalau misalnya orang suka running, jadi gini, orang yang suka running club itu 98% dia suka running juga. Mantap ya. Jadi kita pilihnya tuh yang overlapnya 98% ya. Nah orang yang suka running man ini belum, hanya 29% gitu. Oke. Jadi teman-teman dalam arti daripada milih running, mendingan pilih yang ini nih tuh,
running club. Cari yang ininya di atas 70% kalau kata Mas Yudis ya. Long distance running. Jadi bener-bener dia bener-bener suka interest running. Jadi irisannya ya, dia benar-benar suka banget sama running. Tapi gini, orang-orang yang suka running club itu sebagian besar 90% juga suka running. Jadi ini tajam ya. Daripada kita pilihnya waktu kita jualan sepatu lari, daripada kita interestnya pilihnya running, mendingan kita pilihnya running club ini. Nah, itu yang disebut dengan overlap comparisonnya ini. Apa sih namanya? Audience overlap. My God. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jika dalam FB Ads itu overlap itu ibaratnya irisan ya. Jadi kita misalnya ini pilih running, terus narrow-nya tuh running. Nah, ini kalau kita pilih yang irisan ini lebih tajam gitu dibanding kita cuma running doang. Jadi dia akan pilih di tengah-tengahnya irisannya itu ya teman-teman. Pilih salah satu interest, pilih audience overlap, Anda akan bisa langsung lihat secara keseluruhan irisannya. Oke, nah ini juga bisa langsung to the point ya. Misal kita teman-teman pilih selected, ini yang di sebelah sini kan selected audience ya, di sini comparison audience-nya. Nah itu di explore ya. Coba. Kita lihat ya running, kita lihat explore di sini. Nah ini kita bisa pilih audience overlap ya, ini mati ya. Kita coba yang lain ya, biar ininya lebih beda ya. Diet gitu ya. Diet. Oke, diet food. Ini kita bisa lihat di sini audience compare. Jadi gini teman-teman. Nah, ini di-explore kan. Daripada kita milih diet, ada yang diet aja nggak sih yang luas ya. Ini sebenarnya kalau kita mau lihat ininya ya. Udah diet food deh. Daripada lama ya. Nah kita bisa lihat ke audience overlap-nya. Nah teman-teman bisa lihat nih comparisonnya ya. Ini 23% health. Orang yang suka health wellness hanya 23% ya. Nah ini teman-teman juga bisa, di sini tuh harus diedit placement-nya ya. Jadi ini mau bikinnya itu jangan yang ada di Instagram ini teman-teman, Messenger, Audience Network. Jadi kalau kata Om Yudis itu pilihnya yang Facebook aja. Jadi biar lebih tajam ya. Nah ini jadi kayak gini nih. Ini kurang bagus ya. Ini 9% nih, kita comparisonnya cari yang tinggi ya teman-teman. Emang kalau diet itu ininya kurang tinggi ya, kurang bagus ya, karena luas banget ya, diet itu luas banget ya. Tapi bisa lah kita misalnya 2XL ini ya. Artinya 48% ini, 48% interest ini itu juga suka diet food lah ibaratnya kayak gitu ya. Yang bagus itu di atas 70% ya teman-teman ya. Oke, nah tadi makanya contohnya tuh running tadi ya teman-teman, contohnya running tadi. Makanya itu teman-teman perlu explore lah ibaratnya. Oke. Nah ini kayak gini ya teman-teman, kalau kita pilih running, Anda bisa cari overlap yang di atas 90% contoh. Jadi kalau misalnya kita pilih interestnya running, nah kita sebenarnya kita mau masukin ke interestnya di Facebook itu seperti apa sih? Nah, yang mana sih yang kita pilih? Bukan runningnya, tapi yang ini nih. Yang overlapnya di atas 70% ya, ini 98%. Ini ada 5K run, ini ada running club, ini ada half marathon, ini ada trail running. Yang kita masukin ke interest adalah ini, 5K run, running club, half marathon, trail running ini nih. Kenapa? Karena dia 96% orang yang interest trail running itu rata-rata suka running juga gitu. Jadi cari overlap yang tinggi gitu ya. Nah itu yang kita bisa jadikan pilihannya. Karena kan ada banyak juga nih kayak gini kan, Runner's World ini kan kita bisa milih ya. Walaupun ini udah, jadi gini teman-teman, walaupun kita dapat kata kunci interest yang lebih dalam, tapi lebih dalamnya itu kalau bisa tuh overlapnya tuh tinggi gitu dibanding dengan interest utamanya gitu. Interest utama kita kan running kan. Nah cari yang mendekati runningnya itu ya. Nah ini kayak running club, half marathon, begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bakal paham kalau udah praktek sih sebenarnya, gitu ya. Nah kalau masuk analisa lebih dalam ya kayak gini nih teman-teman, bisa kelihatan kan. Daripada kita milih running yang 16 juta, mendingan kita pilih 5K run yang mungkin ininya cuma 660.000. Jadi waktu kita jualan event maraton, event lari, mendingan kita
pilihnya 5 karan, running club sama half marathon dibanding kita masukin running gitu ya. Karena itu nanti bisa kemana-mana ya running itu ya. Oke. Perkecil interest audience Anda dengan explore jika dirasa reach-nya masih terlalu besar. Nah, jadi kita bisa explore lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa dapat potensial reach-nya tuh yang lebih kecil, tapi kalau bisa overlap-nya yang tinggi. Nah, teman-teman, sebenarnya semua orang punya gaya masing-masing ya. Semua orang punya gaya masing-masing ya. Ada yang gayanya saya dulu ada di SBZM tuh ada Mbak siapa ya namanya. Jualannya banyak banget. Dia nggak pakai teknik apa-apa ya, iklan Facebooknya pokoknya ininya 2 juta aja, audiensnya 2 juta aja, pokoknya kalau nggak 2 juta dia nggak mau iklan gitu. Gila. Jadi saya juga bingung juga ya dengan Facebook ini ya, begitu aja tuh omsetnya cukup besar gitu. Kita tuh yang nyari interest sampai terlalu dalam, tapi saya nggak tahu ya sekarang hasilnya seperti apa, saya nggak tahu sih. Cuma rata-rata pemain-pemain hebat itu pemain-pemain yang lebih, maksudnya ini ada cara brutal mama atau ada cara yang saya punya temen yang bener-bener sampai sekarang pemain Facebook yang income-nya cukup besar, rata-rata sih ini bener-bener dianalisa untuk ininya ya, dianalisa untuk interestnya ya, gitu lah. Ibaratnya di customer profile-nya, di marketnya, targetnya itu bener-bener dianalisa gitu. Jadi nggak sembarang jual bola basket, pilihannya bukan basketball gitu, tapi dalemannya tuh apa? Ya mungkin tadi Vince Carter itu atau apa macam-macam lah gitu ya, atau orang yang suka traveling juga gitu ya. Oh iya, terus ini kata Mas Yudis juga AdSumo tuh bisa untuk cari ide produk ya. Ide produk itu misalnya kita ketik di sini, nah ini nih. Misalnya teman-teman di sini ketiknya ini aja deh. Apa ya? Wisata kuliner, coba ya. Oh, ini saya mau praktekin untuk ini aja sekalian ya, untuk bakso kemon sama tahu go. Wisata kuliner tahu go. Oke, ini dapat kan? Terus kuliner Indonesia. Ini bisa sekaligus ya teman-teman. Oke, dan ini bisa kita masukkan lagi ya. Oke, ini kita bisa explore. Wisata kuliner Indonesia kita explore. Oke, dari wisata kuliner dan kuliner Indonesia, begitu dieksplor, apa sih yang berhubungan dengan wisata kuliner dan kuliner Indonesia? Nah, ini yang kita mau cari nih. Dan cari ininya, overlapnya itu yang di atas 70%. Tapi ini kita matiin ya Instagramnya ya. Karena dia kalau misalnya kayak gini nih, potensialnya 6,3 juta, ini kecampur aduk nih teman-teman. Karena padahal kita, kecuali kalau teman-teman mau iklan Instagram juga ya. Ini contoh kalau teman-teman mau iklannya di Facebooknya aja. Ini Facebook, Instagram, ini kita hilangkan nih teman-teman ya. Nah, kita hilangkan supaya kita dapat, nah lebih kan 230.000 kan. Nah, di sini kita bisa cari comparisonnya yang lebih mendekati. Atau kita bisa ke page like-nya langsung. Siapa sih yang ininya? Oke, ini keren ya, ada page engagement, page audience-nya. Kita bisa cek, hey ayo let's go. Lama sekali nih. Oke, nanti orang-orang yang interestnya wisata kuliner, dia nge-like page apa aja gitu ya. Cari overlapnya yang tinggi lah ibaratnya kayak gitu teman-teman ya. Ini kenapa lama sekali ya? Oke. Nah ini kalau tadi kan dibilang kalau misalnya kita contoh nih, weight loss itu ternyata explore-nya tuh ada organic food, ada natural food gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini bisa dijadikan ad copy. Kalau misalnya contoh nih, kenapa lama sekali ini ya? Sayang sekali nih. Something happen with my internet. Mobile Legend. Oh ini kalau mau cari jualan apa, baju games ya. Oke, kita pas aja ya, kita lewat aja. Tapi penting mudah-mudahan teman-teman mengerti lah ya, paham lah ya. Nah terus kita, nah ini yang bahasanya precise interest.
Jadi sebenarnya dari tadi saya ngalor ngidul tuh ngomongin apa sih? Jadi intinya gini kesimpulannya, teman-teman, kita mau jualan apa? Kita kita Atsumo ini ngebantuin kita untuk dapetin ini loh. Orang misalnya kita mau jualan apa baju Mobile Legend gitu contohnya. Atau baju apa ya? Misalnya baju ini nih, baju apa sih nih? Miles Davis. Kelihatan nggak ini baju? Misalnya baju ini kan spesifik nih. Nah kita mau cari yang bakal beli baju ini siapa sih? Jangan sampai target kita cuma t-shirt doang gitu. Jangan sampai target kita cuma apa? Fashion. Jadi bukan itu yang kita cari ya, tapi ini siapa? Ini fiturnya apa, benefitnya apa? Terus ini dia siapa? Nah kita mencari interest yang dalamnya itu yang disebut dengan kalau Mas Albert, Mas Yudis itu bilang precise interest gitu ya teman-teman. Interest yang tajam. Siapa sih kira-kira yang bakal beli itu? Nah itu menggunakan Atsumo tadi ya. Dari kata kunci dari interest yang luas, terus dieksplor, dicari overlapnya yang paling tinggi. Nah seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi ini audiensnya fanatik ya teman-teman. Ini contoh kayak gini nih teman-teman. Saya ini pecinta Russell Brunson banget lah ibaratnya. Hampir semua yang ditawarkan saya beli lah, buku dibeli. Terus dia nawarkan ClickFunnels, saya juga pakai ClickFunnels di SB1M ini teman-teman. Itu semacam landing page, email marketing, terus membershipnya semua membership. Jadi masuk SB1M tuh membershipnya pakai ClickFunnels. Ya jadi saya emang fanatik gitu ya, ibaratnya saya fanatik. Artinya kalau nanti Russell tuh ngeluarin iklan jualan buku yang baru, nih buku hampir bukunya semua saya punya ya. Nanti dia keluarin buku yang baru lagi, udah pasti saya beli gitu. Nah itu saya ibarat tuh saya precise interestnya Russell Brunson gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nih, makanya saya selalu kena iklannya Pengjun nih. Pengjun ya. Pengjun itu selalu iklanin apa barang-barangnya yang ada di. Jadi Russell Brunson kalau jualan buku kan ada affiliate-nya. Yang paling getol itu jualan tuh Pengjun. Makanya gue selalu kena tuh iklannya Pengjun. Kenapa? Karena saya pecinta Russell gitu. Pengjunnya saya dapat, iklannya Russell Brunson pun saya dapat gitu. Jadi ada dua ya, saya dikejar itu ya untuk beli buku atau apapun yang berhubungan dengan Russell. Nah itu namanya precise interest. Ini kalau kata Mas Yudis, itu karena kesadaran saya sendiri melike atau apapun yang berhubungan dengan kok Russell gini tulisannya salah nih ya. Russell. Bukan gitu ya. Maaf ya. Nah gitu ya. Jadi tugas teman-teman sebagai pengiklan adalah menemukan orang yang fanatik terhadap sesuatu itu, terhadap page itu ya teman-teman ya. Ini dulu zaman dulu saya bertahu ya 2013 nggak mikirin sih. Saya jual sepatu tahun berapa ya? Ini kayaknya ada sih precise interest itu ya. Precise interest itu pokoknya dengan sadar orang suka dengan suatu page gitu ya. Itu ya. Saya dulu nggak pakai mikir sih. Iklan Facebook zaman dulu tuh gampang banget sih ya. Iklan asal aja dapat duit gitu ya. Nah ini slide-nya Mas Yudis. Pokoknya terbentuk dari fanpage ya. Tapi sekarang dalam perjalanannya katanya Facebook itu udah tidak mengandalkan page saja karena audiensnya terlalu kecil ya. Karena gini, page itu nggak semua orang nge-like page kok, nggak semua orang like page. Gitu ya, misalnya saya suka Michael Jordan tapi saya tidak pernah nge-like Michael Jordan page-nya, saya nggak tahu page-nya ada di mana. Makanya sekarang perubahannya cukup besar ya dengan orang iklan, ada orang posting terus kita komen yang berhubungan dengan itu udah jadi bisa jadi interest juga gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah cari interest dengan interest audience sama page audiensnya itu di atas 70% ya. Oke, ini nanti lebih detail lagi teman-teman di video berikutnya aja ya teman-teman ya. Oke, baik. Masih banyak ya. Oke, jadi intinya adalah teman-teman bagaimana menemukan proses interest. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau beli itu bisa ke sb1m.id/Atsumo ya. Teman-teman bisa ke sini ya. sb1m.id/Atsumo. Oke. Nanti teman-teman masukkan kupon SB1M. Ini diskon. Gila gede banget diskonnya 75% ya. Masukkan kupon waktu kita belanja di checkout itu, masukkan kupon SB1M untuk teman-teman bisa dapat diskon 75. Ini setengah 2 anak saya masih pada bangun ya. Diskonnya 75% ya. Dan gini nih Mas Yudis biasanya Atsumo ini biasanya nanti
hanya berapa hari buka udah gitu tutup cukup lama gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak ambil sekarang takutnya nanti nggak kebagian, dan kejadian biasanya kayak gitu ya kalau misalnya orang-orang aku baru ngerti nih, baru mau beli gitu. Pas beli tutup gitu ya. Terus ngerayu-ngerayu saya, Mas Berto kan kenal Mas Yudis, tolong dong Mas bukainnya, nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Sejoli juga sering tuh ya, Sejoli ya. Mas Mas Berto kenal nggak, punya saya lupa ya. Mas Ridwan apa yang punya ya. Terus ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa begitu aja. Makanya teman-teman, misalnya kalau ini kira-kira bermanfaat, beli. Tapi menurut saya teman-teman yang belum pernah iklan Facebook, menurut saya nggak usah beli ya. Nggak usah beli, nonton aja dulu gitu ya. Tapi misalnya ada misalnya abis ngeliat gini, gue semangat mau iklan Facebook, nah itu beli sih saran saya. Tapi misalnya dalam waktu jangka lama gitu, gue nggak akan iklan Facebook, gue mau main YouTube, jangan beli karena nanti nggak kepake, sayang gitu ya. Tapi kira-kira kalau teman-teman lihat ini dan semangat banget, apalagi tutorial Mas Yudi juga bagus banget ya, mau memperdalam ilmu iklan Facebook untuk Intars ini, saran saya beli deh, karena diskonnya cukup besar dan kemungkinan besar ini bakal ditutup segera gitu. Oke? Sampai ketemu lagi, good luck teman-teman.